apa sih yang sebetulnya digital marketing itu. Eh, di sini saya paparkan ada beberapa bidang. Jadi di dalam digital marketing itu ada social media marketing, ada video advertising, ada influencer marketing, display mobile ads, bulk SMS, dan email marketing. Nah, sebetulnya digital marketing itu eh, banyak gitu loh secara apa ya, bidang-bidangnya. Makanya kebetulan saya juga hampir semuanya gitu mendalami, dari email marketing, SMS marketing itu kayak gimana. Makanya kemarin kita juga coba follow up dari fitur mini chat ya Mas Faisal ya. Nah, cuman eh, pengaruh digital marketingnya itu memang bukan hanya sekedar pada gimana cara si digital marketing ini berfungsi, tapi balik lagi pada goals dari brand itu sendiri. Karena kalau misalkan penentuan dari brandnya itu nggak ada, makanya si digital marketing ini jadi bias. Dia mau diposisikan sebagai apa gitu. Contoh kasus misalkan kita pengen eh, dapetin leads dari SMS misalkan, atau dari WhatsApp. Karena kalau SMS jarang jadi apa ya, dua transaksi atau dua conversation antara si seller atau sama si penjual gitu. Kalau misalkan SMS ya rata-rata dia link klik kayak gimana, bentuknya link atau form kayak gitu. Nah, kalau misalkan WhatsApp, kita bisa nge-grab data audiens, misalkan dalam 1 bulan WA yang masuk berapa. Nah, itu di bulan selanjutnya kita bisa nge-blast lagi, Mas. Gitu. Nah, mungkin eh, salah satu pekerjaan saya dulu juga sebenarnya kayak gitu, Mas. Jadi saya nge-booking audiens yang ada di WhatsApp, nomor-nomornya saya ambil. Nah, kalau dulu tuh kan eh, apa ya, Shopee ya maupun TikTok itu dia nggak nge-enskripsi data si nomor penjual ya. Nah, itu tuh emang lebih gampang banget gitu. Kita buat apa, nge-broadcast promo-promo yang ada di WhatsApp kayak gitu. Nah, sekarang agak struggle-nya itu kita harus punya satu corong atau funnel buat kita nge-grab eh, data customer itu, buat kita tunjukkan promo atau seperti apa. Nah, itu mungkin balik lagi tergantung pada goals dari brand itu sendiri. Nah, balik lagi. Nah, itu salah satu contoh dari satu funnel aja, itu dari SMS. Nah, funnel platform maksudnya. Kalau secara funnel mungkin nanti bisa lebih jauh lagi antara SMS ini secara funnelnya kayak gimana. Karena nanti mungkin di sesi duanya saya coba kayak ngejelasin dari eh, cold audience, jadi audiens yang baru pertama kali mau masuk ke brand, sama yang hot audience gitu. Karena masing-masing tipe pasti beda-beda secara treatmentnya. Kayak misalkan kita apa ya, ngajak ngajak orang yang udah kenal sama ngajak orang yang belum kenal, pasti secara bahasa juga kita beda gitu. Gak mungkin eh, langsung lah gitu kan, kayak misalkan orang yang udah kenal jauh gitu kan, yuk makan gitu doang kan, bisa gitu. Nah, kalau misalkan yang baru kenal, misalkan baru ketemu di satu acara atau kayak gimana, nggak mungkin, pasti ada perkenalan dan sebagainya. Nah, kayak gitu mungkin itu secara komposisi audiens. Nah, selanjutnya eh, apa itu digital marketing? Pertama, digital marketing adalah semua upaya pemasaran yang dilakukan melalui media digital dan internet. Tujuannya adalah untuk menjangkau audiens yang tepat, membangun hubungan, dan mendorong konversi, misalnya pembelian, pendaftaran, atau tindakan lainnya. Jadi, tadi si digital marketing ini mau dipakai seperti apa? Dia apakah mau didorong sebagai konversi, pembelian, atau pendaftaran, atau misalkan traffic pada sebuah kafe ataupun tempat restoran. Itu pasti setiap treatmentnya itu pasti beda-beda.
kayak gitu. Nah, contohnya kayak misalkan kita melihat iklan di Instagram, itu salah satunya dari digital marketing. Terus misalkan di email, misalkan dari Mas Rido atau Mas Faisal, di atas email itu biasanya suka ada sponsorship, entah itu dari Google atau dari beberapa produk brand, itu adalah email blast. Nah, itu juga bisa dibilang digital marketing gitu. Nah, terus misalkan kita membaca artikel blog yang membantu memecahkan masalah, yaitu juga bagian dari digital marketing juga gitu. Jadi sesuatu yang dimasukkan secara digital, maka itu disebut sebagai digital marketing. Nah, mungkin nanti perbandingannya ada digital marketing itu secara organik, ada yang digital marketing itu secara ads. Nah, nanti benefit atau manfaatnya saya coba jelaskan juga. Nah, selanjutnya secara relevansi digital marketing itu ada dua. Pertama, pergeseran perilaku konsumen ke ranah digital. Kedua, pentingnya digital marketing untuk bisnis. Nah, yang pertama, perilaku konsumen ke ranah digital ini sebetulnya sama saya pribadi mungkin sangat terasa banget gitu. Yang dulunya atau yang saya pribadi eh, yang lahir mungkin seiring dengan pertumbuhan digital gitu. Nah, makanya secara pola interaksi atau cara pembelian zaman baby boomer dengan zaman Gen Z dengan zaman milenial itu pasti beda-beda gitu. Bahkan eh, per, apa? Bahkan pada zaman sekarang kita bisa narik kesimpulan bahwa pergeseran mereka itu langsung eh, lebih menjorok pada digital gitu. Mau beli sesuatu, lihat dulu HP. Mau nyari sesuatu, lihat dulu HP. Misalkan nyari restoran, nyari tempat, nyari produk, pasti nyari dulu di HP gitu secara digital. Jarang yang dia langsung nyari ke pasar atau kayak gimana. Nah, contoh analoginya kayak misal menjual air di lintasan, lintasan lari lebih efektif dibandingkan di lampu merah karena kita berada di tempat yang tepat saat calon konsumen benar-benar membutuhkan air. Nah, prinsip serupa berlaku di digital marketing, berada di tempat platform digital yang memang sesuai sama kebutuhan market kita. Nah, bisa jadi platform yang kita gunakan itu tidak relevan gitu. Kayak eh, mungkin contoh kasus kayak di Zalora misalkan. Zalora itu brand platform yang menyediakan lebih pada fashion gitu. Nah, sedangkan kita malah jualan snack, malah jualan dan lain sebagainya gitu. Itu juga nggak relevan gitu. Bahkan kalau misalkan kayak kita ngebandingin sama Tokopedia, sama Shopee, secara karakter kan berbeda. Kalau misalkan Tokopedia, dia lebih ke manly elektronik, sedangkan kalau Shopee, dia lebih ke perempuan lah gitu. Nah, maka secara market pun pasti berbeda, dan secara treatment pun pasti berbeda. Nah, yang kedua, pentingnya digital marketing untuk bisnis. Yang kedua itu peningkatan pengguna internet. Di Indonesia itu tercatat ratusan juta pengguna internet dan media sosial dengan rata-rata penggunaan harian lebih dari 8 jam, 7 jam. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu faktor di mana digital marketing itu harus bisa adaptif karena dengan penggunaan pengguna di Indonesia makin terus tinggi gitu. Bahkan di dunia di bidang fashion aja itu dari 1 tahun kurang lebih transaksi yang dilakukan secara online itu ada di 100 triliun per tahun. Nah, maka tingginya ketergantungan konsumen ini hampir di setiap lapisan masyarakat menggunakan internet untuk mencari informasi produk, membandingkan harga hingga melakukan pembelian. Itu secara relevansi digital marketing. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu ada
secara organik dan juga berbayar dalam digital marketing. Nah, dalam digital marketing terdapat dua macam opsi yang digunakan untuk menjaga audiens. Antara lain ada organik yang dia tidak berbayar dan juga yang berbayar atau yang biasa disebut di dunia digital itu paid ads. Penjelasannya adalah pertama pemasaran organik yaitu gratis tanpa biaya iklan. Kalau yang berbayar pasti ada biaya iklan gitu. Nah, terus selanjutnya pemasaran organik efek jangka panjang atau membangun brandnya brand credibility-nya itu lebih long term gitu. Sedangkan kalau yang berbayar efeknya jangka pendek atau misalkan kalau versi saya itu orientasinya pada hasil gitu. Jadi selalu eh, kalau misalkan dari biaya iklan itu selalu dari performance digital marketing. Jadi selalu berorientasi pada hasil. Kalau misalkan biaya sekian harus menghasilkan sekian kayak gitu. Makanya disebut jangka pendek. Makanya kalau misalkan kita nggak ngiklan ya berarti nggak ada hasil kayak gitu. Nah terus mungkin kalau secara pemasaran organik saya kayaknya belajar ke Mas Faizal karena emang udah jago nih ngurus brandnya. Nah, selanjutnya pemasaran organik ini fokus pada konten berkualitas dan juga engaging lah. Kalau misalkan kita ngelihat brand, misalkan ngecek brand di IG, misalkan ngebandingin brand yang aktif sama yang pasif, pasti kualitas engagement organiknya itu jauh. Karena kalau misalkan kita ngelihat brand yang dia itu nggak fokus ke organik, pasti secara post engagementnya itu ya kurang gitu. Padahal eh, realitanya ketika pemasaran organik bagus, lalu ketika pemasaran berbayarnya efektif atau secara struktur panelnya benar, maka si pemasaran organik ini bisa lebih optimal gitu. Karena dorongan dari iklan itu ya satu konten gitu. Setiap yang relate atau yang engage ke audiens ketika diiklankan itu lebih perform dibandingkan eh, kita ngiklan tanpa konten engage gitu. Nah, terus perbandingannya dengan pemasaran berbayar adalah dapat ditargetkan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Nah, walaupun eh, secara apa ya, secara kenyataannya sekarang di iklan Shopee maupun di TikTok itu sekarang mereka pada apa ya ngekunci antara demografi, minat dan perilakunya gitu. Dan sekarang itu yang ada di titik tengah dan bisa di GMV semua ya mas. ya yang bisa di handlein itu ya cuman Meta gitu Mas. Jadi Hmm. kalau pengen nge-bulking audience buat ngedemografiin minat dan perilaku audience satu-satunya ya cuma di Meta gitu. Karena kalau misalkan di TikTok dia udah GMV Max. Kita ngebaca data itu ya sesuai sama metrik yang disediakan kayak gitu. Walaupun eh, ada betternya Mas di TikTok. Karena selain dari conversion sales, kita bisa bikin iklan dengan target demografi minat dan perilaku gitu. Misal kita pengen Itu tetap engage, GMV mas. enggak mas. Oh Ada iya. eh, kalau GMV itu kan ada di satu fitur ya. Jadi Serahkan ke mereka ya. Ah. ya kalau si iklan itu tuh kayak meta aja biasa mas. Oh ada ya di TikTok. Ada mas. Nah itu biasanya kalau yang secara experience mungkin saya ngejalanin dari nge-grab followers, nge-growthin followers, terus nge-engage konten-konten yang perlu gitu. Karena misalkan ada aktivasi brand itu kayak misalkan dia ada event apa gitu, misalkan di Jakarta dan sebagainya. Nah itu tuh saya coba boost audiens di wilayah sekitar buat dapetin konten tersebut kayak gitu. Hmm. Nah, selanjutnya perbedaan organik dan berbayar itu satu SEO,
search engine optimization itu biasanya ada di Google, terus konten, blogspot dan sebagainya, terus postingan media sosial tanpa sponsor itu eh, juga sebetulnya beririsan juga dengan pemasaran berbayar karena emang keduanya sama-sama di platform yang sama, cuman bedanya yang berbayar itu kita harus injek gitu. Kalau misalkan contoh di berbayar kayak Facebook Ads, Google Ads, iklan berbayar di media sosial kayak gitu. Nah, kesimpulannya mungkin bisa di masing-masing dulu Mas. Dari Mas Faizal mungkin, terus Mas Rido atau Oh, ini kesimpulannya dari kita. Kalau ya, dari saya pribadi sih sebenarnya yang saya tangkap memang em, kan saya mainnya di organik mas ya selama ini ya. Nah untuk men-scale up itu memang butuh yang namanya ngiklan untuk nyari pasar, menyebarkan, memperbanyak lead lah. Nah tapi kadang-kadang memang ya yang kemarin saya sempat sampaikan Mas Mas ini ya Mas Ansori ya Mas ini kalau seumpama berarti kalau seumpama satu produk harus kepotong 50 lumayan berarti Mas ya sedangkan biasanya saya cuma apa namanya dengan list segini bersih gitu tanpa betul, ngiklan gitu kan ya. betul Mas. Iya. Pasti yang dirasain sama yang organik pasti gitu Mas. Iya. Tapi memang kalau pas lagi turun itu butuh banget pas kemarin lagi sepi-sepinya ya rata-rata traffic dari ini ROAS-nya dari pendapatan dari Shopee, iklan Shopee rata-rata Betul, gitu. betul. Nah, yang saya dapatkan memang apa namanya tadi nggak bisa kalau semua tetap ngalahin organik tetap harus memadukan antara organik sama iklan untuk memperbesar lead itu sih Mas kalau dari Betul, saya. betul. Setuju banget Mas. Mas Rido gimana Mas? Saya masih nyimak sebenarnya Mas karena baru berapa bulan ini terjun di apa namanya di digital marketing lagi ya Mas ya. Vakumnya lama banget. Jadi karena istri saya itu konten kreator Mas sebenarnya. Istri saya konten kreator terus nge-kontenin tentang Abon di Pasar Beringharjo. Kodarullahnya viral Mas. Nah dari situ Hmm, ternyata oke. ada peluang ini, ada peluang ini jualan Abon. Nah, akhirnya diterusin sampai sekarang dibikinin Shopee-nya, barusan dibikinin TikToknya dan lain-lain ternyata eh jadi apa namanya yang komen-komen di Instagram dan TikTok itu diarahin ke Shopee. Nah sementara itu ya hitungannya masih organik ya Mas ya, hitungannya Iya, masih organik. hitungannya masih organik Mas. Kemudian satu minggu terakhir ini saya coba iklan Mas di Shopee pakai GMV Max lah. Eh, apa namanya hasilnya tuh ya tidak memuaskan sih, makanya kayaknya emang harus banyak belajar deh biar tahu Oke, ilmunya oke. deh. Siap, siap, siap Mas. Ya. Oke, siap. Thank you Mas. Oke, nah mungkin saya terakhir kesimpulannya pertama digital marketing itu adalah kunci sukses pemasaran modern karena menjangkau audiens secara luas, efisien, terukur, dan bisa ditentukan. Mungkin ini enggak saya tulis. Efisien, terukur, dan juga bisa ditentukan. Karena kalau misalkan kita pengen mengarahkan sesuatu, kita juga pasti mempersiapkannya dengan sesuatu itu gitu, buat menjangkau itu. Nah, terus kedua, terdapat berbagai channel digital marketing, mulai dari konten marketing, SEO, SEM. SEO itu yang tadi mungkin kalau SEM itu ya mungkin dia secara paid ads-nya. Nah, terus hingga influencer marketing. Nah, perpaduan organik dan berbayar ini sama dengan yang disampaikan sama Mas Faisal. Perpaduan organik dan berbayar akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan juga berkelanjutan gitu. Karena memang banyak brand-brand yang justru kolaps ketika ada di zaman digital, Mas. Kayak misalkan apa ya? Benar. Aduh, saya lupa lagi nih. Kalau nggak salah dulu tuh pernah ngobrol sama owner tuh gini, Mas. Kalau misalkan dia udah ada di dunia offline, ketika masuk ke dunia online, dia kesusahan. Nah, sedangkan kalau misalkan dari dunia online ke offline, dia juga kesusahan, Mas. Itu relate banget sih. Pas saya jadi
di agensi gitu. Nah, mungkin ini terakhir. Jadi goals dan benefitnya di digital marketing untuk bisnis. Pertama itu secara perilaku mungkin yang tadi secara konsumen ke ranah digital. Terus yang kedua yang tadi mungkin ini, nah yang ini manfaat atau benefitnya itu pertama cost effectiveness. Jadi kalau yang dulu itu kita harus bayar beberapa orang mungkin kalau untuk jualan. Nah, sekarang kita cuma untuk bayar satu platform buat ngandelin penjualan gitu. Nah, terus measurable result, lalu wider audience, lebih luas, quick optimasi, ini lebih mudah juga secara optimasi, terus komunikasi dua arah dan juga interaktif. Ini 6 poinnya. Pertama tadi yang measurable, itu aktivitas digital marketingnya itu diukur secara real time. Contohnya melalui data klik, tayangan konversi, hingga memudahkan evaluasi ataupun pengambilan keputusan. Terus kedua, eh, cepat secara optimasinya karena hasilnya nggak mudah diukur, strategi pemasarannya bisa langsung dioptimasi gitu. Jadi misalkan hari ini penjualan sekian, besok kita bisa optimasi dengan target penjualan yang kita juga bisa ukur gitu. Nah, apabila misalkan secara pendekatan kurang efektif, maka bisa dievaluasi dan langsung diperbaiki. Nah, ketiga, wider audience. Jadi Instagram memungkinkan kita menjangkau audiens lebih luas tanpa batasan geografis sehingga potensi pelanggan lebih besar. Contohnya itu di Bandung ada brand eh, tanaman, Mas. Cuman dia ngejualnya ke daerah Eropa, Kanada, kayak gitu. Dia pakai SEO, SEM. Jadi ngandelin Google buat para apa ya, pecinta tanaman lah mungkin. Nah, dia emang target iklannya ke situ. Gak pernah dia ngiklanin ke orang Indonesia lagi. Oh, bentuknya floris berarti. Floris Flores, Mas. mendatangkan traffic kunjungan ke tempat dia, bukan penjualan pengiriman ke sana, Mas. Atau gimana, Mas? Pengiriman juga, Mas, termasuk. Oh, bisa ya. Bisa, itu katanya kalau nggak salah 2 minggu sampai 1 bulan si Hmm, pengirimannya. mantap. Itu, nah itu emang salah satu yang ternyata pasar yang membuka apa ya, secara saya pribadi itu ternyata pasar pasar bisnis Luar. itu iya luas gitu, Mas, Hmm, luar. Nah, selanjutnya two ways communication, konsumen dapat langsung berinteraksi dengan bisnis, menyampaikan pertanyaan, masukan ataupun keluhan dengan cepat. Kalau ini bisa lebih dalam juga, jadi misalkan bisa dibilang ini tuh adalah cara menentukan digital advertiser buat nentuin market fit, Mas. Misal kita bisa nentuin pola audiens customer kita seperti apa. Misalkan kalau tadi Mas Rido apa? Tadi tuh abon. Nah, Mm. abon customer atau market fit eh, pembeli abon itu apa gitu. Apakah dia ibu-ibu, dia yang punya anak dua dan Mm. sebagainya. Nah, maka ketika Mm. marketnya itu udah dapat pola Mm. organik maupun ads-nya, kita bisa lebih mudah gitu karena kita udah menentukan market fit dari produk kita kayak gitu. Nah, terus selanjutnya dari interaktif, konten digital misalnya video, infografik, polling yang mampu mendorong keterlibatan audiens secara aktif dan lebih efektif dibandingkan promosi satu arah gitu. Terus ini kalau di Mas Faisal udah dijalanin sih ini yang konten digital yang mendorong keterlibatan engage ini. Nah, terus selanjutnya yang tadi mungkin saya posisi yang terakhir itu biaya pemasaran digital cenderung lebih terjangkau dibandingkan iklan tradisional karena dapat disesuaikan dengan target yang lebih spesifik gitu secara usia, lokasi ataupun minat. Jadi nanti eh, kalau di iklan itu ada ekos, jadi cost per akuisisi. Jadi misalkan per satu leads itu kita menghabiskan duit berapa gitu. Makanya nanti
kita bisa ngukur juga gitu. Kalau misalkan harga produknya 50.000, tapi kita ngedatengin leadnya juga 50.000, ya berarti itu boncos gitu. Makanya eh, secara iklan juga kita bisa menentukan budget efektif kita itu di berapa. Makanya nanti kita bisa ngukur leads yang masuk ke kita itu terlalu mahal atau memang sudah murah kayak gitu. Nah, itu mungkin eh, dari saya Mas untuk malam ini. Ada pertanyaan mungkin?